La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah di malam ini Allah memberikan sehat walafiat kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan kajian rutin ini, dan mudah-mudahan dalam kajian rutin ini merupakan sarana bagi kita untuk bertambahnya keimanan dan ketakwaan kita. Mudah-mudahan bahasan yang akan kita bahas dan yang sudah kita bahas dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Monggo, Dok. Ya, sokin. Bisa siapin. Tak balik. Ini kemarin ayatnya sudah, langsung ke 223-nya, Ustazah. Ya, monggo. Siapa dulu ini? Yang siapa Biwin ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Arik, mumpung belum pusing, Arik dulu ya sayang. Terima kasih, Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin terhadap mukmin yang lain itu adalah sebagai bangunan yang sebagiannya mengokohkan kepada bagian yang lainnya. Dan beliau Shallallahu alaihi wasallam menjalinkan antara jari-jarinya. Muttafaq alaih. Keterangan dalam menguraikan hadis di atas, Imam Al-Qurtubi berkata sebagai berikut. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu adalah sebagai suatu tamsil perumpamaan yang isi kandungannya adalah menganjurkan dengan sekeras-kerasnya agar seorang mukmin itu selalu memberikan pertolongan kepada sesama mukminnya, baik pertolongan apapun sifatnya, asal bukan yang ditujukan untuk sesuatu kemungkaran. Ini adalah suatu perintah yang dikokohkan yang tidak boleh tidak pasti kita laksanakan. Perumpamaan yang dimaksudkan itu adalah sebagai suatu bangunan yang tidak mungkin sempurna dan tidak akan berhasil dapat dimanfaatkan atau digunakan, melainkan wajiblah yang sebagian dari bangunan itu mengokohkan dan erat-erat saling pegang-memegang dengan yang bagian lain. Jikalau tidak demikian, maka bagian-bagian dari bangunan itu pasti berantakan sendiri-sendiri, dan musnahlah apa yang dengan susah payah didirikan. Begitulah semestinya kaum muslimin dan mukminin antara yang seorang dengan yang lain, antara yang sekelompok dengan yang lain, antara yang satu bangsa dengan yang lain. Masing-masing tidak dapat berdiri sendiri baik dalam urusan keduniaan, keagamaan, dan keakhiratan, melainkan dengan saling tolong-menolong, bantu-membantu, serta kokoh mengokohkan. Manakala hal-hal tersebut di atas tidak dilaksanakan baik-baik, maka jangan maka jangan diharapkan munculnya keunggulan dan kemenangan. Bahkan sebaliknya yang akan terjadi yakni kelemahan seluruh umat Islam tidak dapat mencapai kemaslahatan yang sesempurna-sempurnanya. Tidak kuasa pula melawan musuh-musuhnya ataupun menolak bahaya apapun yang menimpa tubuh kaum muslimin secara keseluruhan. Semua itu mengakibatkan tidak sempurnanya ketertiban dalam urusan kehidupan duniawiyah, juga urusan diniyah atau keagamaan, dan ukhrawiyah. Malahan yang pasti akan ditemui ialah kemusnahan, malapetaka yang bertubi-tubi, serta bencana yang tiada habis-habisnya. Jadi, umat Islam itu harus saling menguatkan, saling tolong-menolong ya Ustazah. Ya. Tidak bisa berdiri sendiri. Di dalam ayat Al-Quran jelas sekali, ta'awanu alal birri taqwa. Setelah kalian bersaling wasiat, saling bersan dengan kebaikan dan ketakwaan. Maka dengan terjalinnya ketakwaan, artinya tadi kita kan satu sama lain, seorang mukmin, seorang muslim harus memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Begitu pula apapun yang kita lihat, mungkin orang itu tidak akan berbicara masalah kekurangan-kekurangan, tapi kita sangat respect sekali terhadap apa yang terjadi di saudara kita terutama. Maka dengan adanya kita perhatian yang utama kepada beliau-beliau, maka insya Allah kita bisa menolongnya, bisa membantunya sesuai dengan kemampuan kita. Itu yang pertama di dalam masalah duniawi. Di dalam masalah ukhrawi,
Boleh jadi mungkin di antara keluarga kita ada yang dia itu kekurangan di dalam masalah ilmu agamanya. Maka ketika kita mengetahui hal itu, kita alangkah lebih baiknya ketika kita melaksanakan amar ma'ruf, yaitu memerintahkan kepada kebaikan. Mau diajak mengaji atau kita menyampaikan sesuatu ayat ataupun hadis kepada beliau di dalam masalah agama, tapi yang lebih baik kita lebih baik mengajak, karena dengan mengajak itu kita langsung menuju kepada sumbernya sebagaimana yang kita laksanakan saat ini. Maka ketika kita mengetahui bahwa seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu saling kokoh mengkokohkan, sebagaimana bangunan. Ada genteng, kalau tidak ada bangunan yang lain nggak akan nempel. Begitu pula kayu pun demikian, sebagaimana bangunan rumah. Satu sama lain saling membutuhkan. Udah jelas insya Allah ini, Dok. Ya. Bagaimana, Dok? Ada tanya, Ya. eh, umat Islam itu katanya akan terbagi menjadi 73 golongan ya Ustazah. Ya, Hanya satu yang masuk surga. bisa masuk surga. Ini kalau dikaitkan dengan ini Ustazah, 73 golongan itu kan akan berbeda-beda. Ya. Amalannya, mungkin pendapatnya, mungkin. Itu bagaimana Ustazah ya kita menempatkan diri ini supaya ya tujuan kita, cita-cita kita kan pasti surga gitu. Surga. Yang satu yang masuk surga itu adalah yang dia itu apa yang diajarkan olehku, kata Nabi. Artinya apa? Dia berada di atas Al-Quran dan Sunnah. Apapun ormasnya, selama ormas tersebut menjalankan Al-Quran dan Sunnah, maka itu berada di atas golongan yang satu tadi. Tapi sekarang ini realitanya banyak yang mengaku dia sebagai orang Islam atau ahli sunnah wal jamaah, akan tetapi justru banyak penyimpangan dari Al-Quran dan sunnahnya. Bagaimana supaya kita ini jelas mana yang dia itu mengikuti Al-Quran dan sunnah atau tidak? Maka yaitu kembalinya ke menuntut ilmu. Maka ketika kita sudah menuntut ilmu dan ilmu yang kita timba itu sudah banyak, maka di situ Allah akan memberikan furqan kepada kita, pemisah, sehingga loh kok ini kelakuannya ini ya gitu kan. Saya tidak menemukan dalilnya atau tidak ada dalilnya, tapi mereka melakukan seperti itu. Jadi kita nanti akan tahu. Tapi kalau kita tidak menuntut ilmu, ya kita pun mungkin bisa jadi akan masuk, akan terjerumus ke ajakan mereka yang tidak melaksanakan Al-Quran dan Sunnah, akan tetapi dia hanya mengikuti kata orang banyak. Jadi kembalinya bagaimana supaya kita ini bisa menempatkan diri berada di atas posisi yang satu tadi, yaitu dengan cara mempelajari Al-Quran dan Sunnah atau mengaji secara syar'i. Begitu singkatnya, Dok. Tapi kita tetap menolong ya Ustazah ya, meskipun berbeda itu golongannya berbeda itu, tapi kita tetap punya tanggung Punya jawab kewajiban. lah. Iya, untuk saling Selama, tolong menolong gitu. selama dia mengaku Islam dan keislamannya jelas, terutama sholat yang 5 waktunya yang kita perhatikan. Oh sama sholatnya gitu. Nah itu termasuk kan Muslim. Maka sesama Muslim berarti saudara. Ya, di antaranya seperti itu. Iya, Dok. Ya. Tapi ketika dia mengaku Islam dan bahkan dia itu mengatakan, oh saya ini sudah tingkat wali gitu, maka saya tidak mau tidak sholat gitu, karena tingkat wali itu sudah tinggi derajatnya. Itu jangan digubris orang seperti itu. Munafik namanya. Maka meninggal pun nggak perlu disolatkan, karena dia kan seperti itu keadaannya. Ada itu mengaku Islam, mengatasnamakan Islam. Termasuk Syiah itu kan mengatasnamakan Islam juga. Dia mengaku sebagai Islam, tapi sama sekali dia Qurannya pun bukan Quran yang 30 juz, tapi ada yang mengatakan lebih daripada 30 juz kitab kami katanya. Kemudian dia cara sholat memang dia menggunakan Al-Fatihah, tapi ketika sujud itu sangat berbeda sekali. Harus ada sesuatu yang berada di atas keningnya. Kemudian cara gerakan-gerakannya ini juga jauh berbeda dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kita tahu,
orang seperti itu nggak usah didatangin lah. Karena kita tahu bahwa sholat Rasulullah itu tidak seperti itu gitu. Ya begitu dok. Itu kayak Syiah itu ya, Iya, Ustazah? iya hanya mengaku, Iya. mengaku Hmm. mengatasnamakan. Bahkan takiyah dia. Takiyah itu artinya apa? Seperti bunglon gitu. Kalau masuk ke orang Islam, ketika umpamanya dia ngikuti kajian, ya seperti dia samina wa ata'na. Tapi ternyata itu hanya apa namanya? Hanya kamuflase aja. Aslinya bukan begitu. Ya, gitu. Gimana dok? Ya Ustazah. Ustazah, Baik. mungkin saya ada yang menggelitik pertanyaan Dr. Ari tadi itu kan mengenai 73 golongan, 72 golongan. Itu kan maksudnya itu aliran yang dipercaya ya, golongan itu ya, bukan kalau di negara kita kan ormas, organisasi massa ya. Ada yang begitu juga mengenai ormas ataupun dia itu melakukan seperti ya golongan seperti kata-kata torikot gitu kan, LDII kalau yang kita kenal deket-deket ini gitu. Tapi kita harus mengetahui apa yang diajarkan oleh mereka gitu. Maka ketika umpama dari ormas tersebut selama dia sama Qur'annya dengan yang kita baca, sholatnya seperti yang kita kerjakan, yaitu masih mengatakan Islam, ya kita pun ikut campur untuk seperti kalbuljan tadi, artinya perlu kita tolong. Ya, seperti mohon maaf, keadaan ini kan seperti di Gaza itu di Palestina, lagi rame-ramenya juga kan, kekurangan makanan, sembako semuanya itu. Maka kita sebagai orang Islam, seandainya kita memiliki rezeki, maka sisihkanlah buat mereka gitu. Dengan mengikuti apa namanya akun tertentu yang justru bukan penipuan gitu. Atau kita mengikuti suatu yayasan yang itu bisa dipercaya oleh kita, insya Allah yang amanah, maka alangkah lebih baiknya. Itu termasuk itu. Monggo, ada lagi. Lanjut, Dok. Iya. Kita kan bisa ngelihat kebaikan dari kebalikannya ya. Jadi ini saya jadi ingat Belanda. Belanda mengamalkan hadis ini dengan kebalikannya, dengan Davide et Impera, makanya dia bisa sampai 350 tahun menjajah ya. Iya, betul. Berarti sebetulnya ini kuat-kuat banget ya, kalau saling menolong itu betul bagus, kalau bisa Davide et Impera ya rusak-rusak banget gitu ya. Iya. Karena yang mendominasi negara kita adalah mereka, sedangkan kita ini kan lemah-lemah. Akan tetapi bahkan mereka itu kan membunuh para ulamanya juga. Kemudian kalau kita melihat dari sisi politik, mungkin nggak jauh dari sekarang, Dok. Coba pemimpin-pemimpin kita, apa gunanya kepada kita? Sama sekali tidak ngepek yang dikatakan wakil rakyat itu. Masya Allah, dulu mereka itu ngemis kepada kita untuk minta didukung coblosan. Sekarang mereka sudah jadi, mana untuk kita? Malah istilahnya diperas rakyat di mana-mana. Astagfirullahaladzim. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Karena mereka jauh, tidak paham tentang kepemimpinan secara Islam. Bahkan ketika mereka memiliki harta kekayaan yang terbongkar, yang kita ketahui seperti itulah, dan mereka gunakan seperti itu juga dalam kemaksiatannya, itu yang terbongkar, belum yang tidak terbongkar, berapa ratus di antara mereka. Wah, miris itu Indonesia. Kalau bagi kita, insya Allah yang ada rezeki gitu, seolah-olah tidak terasa hal itu. Tapi dari bagian kelas menengah ke bawah itu, Masya Allah gitu kan. Dan di bagian ojol itu bukan mereka orang-orang yang bodoh. Mereka itu katakan apa, ada kalanya mereka ada S2, S1-nya di situ. Maka di dalam masalah berbicara, cuman jaketnya aja, jaket ojol, karena mereka mencari yang halal. Tapi ternyata ya seperti itu, dan mudah-mudahan dengan adanya seperti yang kita hadapi ini, Allah memberikan pemimpin yang baik nanti untuk kita. Amin. Kita hanya bisa berdoa, tidak bisa bertindak. Monggo lanjut, Dok.
Siapa Win? Baik, Mbak Susi ya, silakan. 224 ya? Ya, Dari Abu Musa radhiyallahu anhu juga katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berjalan di suatu tempat dari masjid-masjid kita atau pasar-pasar kita, sedang ia membawa anak-anak panah, maka hendaklah memegang atau menutupi ujung-ujungnya dengan tapak tangannya. Sebab dikhawatirkan akan mengenai seseorang dari kaum muslimin dengan sesuatu yang dibawanya tadi. Oh, Ya. ini termasuk adab apa ya Ustazah? Jadi kalau membawa senjata, mungkin ini bisa bersifat umum ya Ustazah. Jadi kalau membawa senjata tajam di tempat umum, apalagi di masjid, itu hendaklah ditutupi atau dilindungi benda tajam tadi. Begitukah Ustazah? Ya, itu merupakan akhlak ya di Islam itu. Akhlak Islam itu sampai kalau umpamanya kita bawa pisau, kalau kita mau memberikan pisau itu jangan yang landepnya itu yang dikasihkan, tapi bagian pegangannya kita pegang yang landepnya itu kita kasihkan yang pegangannya. Seperti begitu pula kalau umpamanya membawa pedang, membawa apa-apa harus dimasukin ke dalam sarungnya itu. Jangan sampai dibuka, istilahnya ketika orang melihat itu kan, loh dia bawa itu. Jadi seolah-olah merasa takut orang yang melihatnya. Nah, dan padahal dia itu hanya membawa aja seperti itu. Akan tetapi jangan sampai menjadikan mental orang lain itu merasa takut oleh orang yang membawa senjata tersebut gitu. Jadi di sini menunjukkan akhlak orang Islam itu dididik oleh Rasulullah seperti ini. Nah, maka tidak ada orang Islam yang dia itu membawa senjata seperti bom kemudian dilemparkan kepada orang tertentu, itu tidak ada. Itu bukan ajaran Islam. Walaupun mereka mengaku Islam, tapi di balik itu wallahu alam. Iya. Yes, ya. Ya, jadi melindungi yang lain dari benda tajam tadi ya Ustazah ya. Yang kedua, melindungi mentalnya juga. Tapi kalau umpamanya dia membawa parang di begini-begini kan, kita jangan-jangan loh dia stres apa ya. Kalau umpamanya tersinggung sedikit langsung umpamanya ditebaskan. Nah, tapi ketika dia itu membawanya dengan akhlak, dimasukin, kita kan lewat pun nggak apa-apa gitu. Ya seperti itulah. Ada pengaruh. Ya, terima kasih. Kalau sekarang itu mungkin kalau buang jarum atau pecahan kaca itu jangan dibuang begitu aja gitu ya, dikemas ya. Ya. Termasuk akhlak mulia itu ketika seseorang itu melihat barang-barang yang di jalan tempat orang lain umum lewat, ada paku ada apa, maka disingkirkanlah. Maka itu termasuk sedekah. Tuh, sampai begitu ajaran Islam itu. Oke. Iya, jadi memang ya Ustazah, tapi gitu tuh kadang-kadang memang dari hati ya Ustazah, kan nggak enak kita kalau misalnya ngasihin pisau, ujungnya ke orangnya gitu, itu rasanya ada rasa di hati yang kurang sreg gitu ya. Itu juga Ya, kadang-kadang perlu perlu diperhatikan Ustazah. diperhatikan. Dan itu Misalnya merupakan akhlak Islam ya. Iya, lewat di depan orang yang sedang duduk, kita duduk di bawah, kita lewat tuh kan juga rasanya rasa nggak enak gitu kan. Kayak begitu ya. Nah, kalau masalah duduk, ajarannya lain lagi. Ketika kita melewati orang, yang orang itu lagi duduk, kita nggak boleh merundukkan badan di Islam. Harus tegak. Iya, cuma artinya permisi saya lewat gitu, artinya nggak langsung lewat gitu aja Gitu. kan. Ada gerakan-gerakan seperti ruku gitu kan, sebenarnya begitu. Oh itu Jawa ya. Nah, karena kebiasaan itu dari Belanda juga itu, Dok. Kerjaan Rodi tadi yang kemarin yang tadi dijelaskan oleh Dokter Diah itu kan begitu, harus sujud, harus bagaimana gitu menghormati itu. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan itu akhirnya turun temurun. Nah, Islam yang asli itu tidak. Iya. Mereka walaupun duduk gitu, tinggal mengucapkan assalamualaikum, tegak, mohon maaf saya lewat, tinggal begitu aja. Iya, mohon maaf lewat gitu. Ya, karena
ruku dan sujud, gerakan-gerakan menundukkan itu hanya khusus untuk Allah. Ya. Oke, lanjut. Oh, jadi menghormat kayak yang di TV-TV gitu, ada kepala negara atau apa bos lewat gitu, cukup kalau menganggukkan kepala enggak apa-apa ya, tapi kalau sampai rukuk badannya begitu enggak ya? Iya, enggak. Iya. Enggak boleh. Oh. Bahkan ketika seseorang datang yang duduk berdiri pun itu di Islam tidak boleh. Nanti ajarannya itu tentang akhlak ada. Jadi kalau umpamanya kita datang, yang lain itu kita omongin nggak usah berdiri ya. Saya sering begitu. Tapi karena kebiasaan itu di masyarakat gitu. Jadi begitu datang kita itu langsung kita berdiri gitu kan. Nah itu Islam nanti ada di hadisnya. Dia perlu berdiri. Karena sahabat ketika beliau itu datang, yang lain berdiri, langsung ditegur. Kalau sahabat itu kan amar ma'ruf nahi munkarnya itu apa yang disabdakan Rasulullah langsung. Kenapa kalian berdiri katanya gitu. Nah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda gitu. Ya langsung. Nah, jadi kalau umpamanya kita lewat, maka janganlah yang lain itu berdiri. Sampai disampaikan gitu oleh beliau-beliau ini hadisnya. Maka yang lain begitu mendengar itu ya samina wa ata'na. Kalau kita umpamanya, loh itu orang kok seperti itu seolah-olah menurut adab itu ya tidak sopan gitu kok lewat kepada dia nyerundul aja gitu. Bagaimana? Ya kebiasaan gitu. Ya begitu. Kalau standing applause itu boleh nggak? Tapi dari dalam hati. Kan kebiasaan bukan kebiasaan ya. Rasanya itu kalau kita memberikan penghargaan yang kita seneng banget itu sampai berdiri gitu, terus kita tepuk gitu, standing applause gitu, boleh nggak? Ya untuk salim-saliman gitu kan, salim-saliman ya jarak jauh, kalau itu datang gitu. Nah, ya nggak apa-apa, boleh insya Allah. Nggak apa-apa itu ya? Cipika-cipiki ya biasanya ya. Enggak. Misalnya kita melihat apa ya, orang yang tampil di panggung, seminar atau apa kayak apa gitu, terus kita seneng banget dengan penampilan dia, kita bukan hanya duduk bertepuk tangan, kita sampai berdiri, saking salutnya dengan penampilannya gitu. Iya. Ya kalau kita posisinya berdiri tetap aja berdiri, tapi kalau kita posisinya duduk nggak perlu berdiri gitu aja dok. Di awalnya bagaimana itu aja. Baik. Ya nanti ya hadis. Monggo lanjut. Baik. Kuria bisa ya sayang? Bismillahirrahmanirrahim. 225 ya. Iya. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma katanya Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan kaum mukminin dalam hal saling sayang menyayangi, saling kasih mengasihi, dan saling iba mengibahi itu adalah bagaikan sesosok tubuh. Jikalau salah satu anggota dari tubuh itu ada yang merasa sakit, maka tertali pula seluruh tubuh. Karena itu merasakan sakitnya dengan berjaga, tidak tidur, serta merasa panas. Iya. Ini apa kayak kalau saya rasa empati dan simpati kalau ada yang karena kalau ada yang sakit ya turut merasakan sakitnya, jadi dengan membantu yang sakit tersebut. Apakah seperti itu yang dimaksud? Iya. Iya, artinya kita jangan merasa bahagia ketika ada saudara kita yang dia itu merasa tidak bahagia. Maka ketika mereka tidak bahagia pun kita harus merasakan tidak bahagia. Dengan cara apa? Nah, dengan cara kalau dia dalam keadaan tidak bahagia, maka kira-kira apa yang menjadikan dia bahagia dari kita gitu. Ya. Mungkin kalau umpamanya dia dalam keadaan
ya itu kembalinya biasanya kalau kekurangan ya kita bantu, kalau dia perlu pertolongan apa kita pun membantunya. Jadi satu muslim dan muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Ya begitu di dalam masalah sakitnya, di dalam masalah kekurangan apanya, ya saling tolong menolong lah yang jelas itu Bu Uri. Ya, semakna dengan hadis yang atas intinya gitu. Ya, lanjut. Kalau sudah paham, kalau ada pertanyaan dulu monggo. Intinya tuh betul-betul saling mengasihi ya, Ustadzah ya. Iya, betul. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang banyak sayang ya pada yang. Amin, amin. Maka Rasulullah SAW di dalam hadis berdoanya begini kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang sayang kepada orang-orang miskin katanya. Jadi maka ketika di jalan kita ada orang yang menjadikan hati kita iba gitu kan, kasihan. Jadi kita inginnya mengulurkan tangan gitu kepada orang tersebut gitu. Sesuai dengan kemampuan kita. Insya Allah begitu. Ya. Baik, lanjut ya. Sekarang saya nomor 227 226 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mencium Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhum, dan di dekat beliau Shallallahu alaihi wasallam itu ada seorang bernama Al-Aqra bin Habis. Lalu Al-Aqra berkata, "Saya ini mempunyai 10 orang anak, belum pernah saya mencium seorang pun dari mereka itu." Rasulullah SAW lalu memperhatikan orang itu kemudian bersabda, "Barang siapa yang tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya, maka tidak dibelas kasihani oleh Allah." Muttafaq alaih. Ya, ini juga contohnya itu ya Ustazah ya. Kan kita kalau lihat anak kecil, anaknya orang aja kita pinginnya gemes gitu, nyium gitu, nyayang gitu ya. Nah ini anaknya sendiri 10 nggak ada yang pernah dicium. Ada yang cium. Maka ini akhlak yang diajarkan Rasulullah, malayarham kata Rasulullah, barang siapa yang tidak menyayangi orang lain, layurham, kamu tidak akan disayangi gitu oleh orang lain atau oleh Allah juga gitu. Ya. Sekarang yang kejadian kita di dalam masalah mohon maaf chaosnya negara kita ini, dan ini dikatakan negara atau apa namanya ya suatu negara, di dalam hadis Muslim dikatakan Rasulullah bersabda bahwa suatu negara dikatakan baik apabila pemimpinnya itu mencintai rakyatnya dan rakyat mencintai pemimpinnya. Yang terjadi di kita sekarang, kenapa rakyat kok mengadakan seperti itu kepada mereka? Ya justru itulah, karena mereka itu tidak sayang kepada rakyat, rakyat tidak sayang kepada mereka. Akhirnya itulah yang terjadi. Makanya di sini jelas, layarham, layurham. Malayarham, barang siapa yang tidak mengasihi, menyayangi, layurham, maka dia pun tidak akan disayangi. Ya itu. Jadi pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang dicintai oleh rakyat, dan rakyat pun mencintai kepada mereka. Yang kedua, rakyat mendoakan kepada pemimpin, pemimpin pun mendoakan kepada mereka. Apa yang dibutuhkan oleh rakyat, berarti di situ diperhatikan oleh para pemimpin. Tapi realitanya apa yang terjadi seperti yang kita saksikan. Itu, Dok. Ini bahasa Arabnya kan menyayangi toh, bukan artinya belas kasihan tuh kasihan. Seperti yang saya bermasalah dengan kata kasihan. Iya, menyayangi. Menyayangi toh, bukan maksudnya mengasihani. Iya. Bukan mengasihani kan, tapi menyayangi kan. Menyayangi, mengasihani, apakah tidak sepadan tah? Enggak, kalau saya. Kasihan itu rasanya kayak terlalu rendahkan, iya. Oh, sayang gitu kan. Nah, seperti ada orang yang ya gimana ya? Ya itu, kalau menurut saya itu ya itu. Jadi dampaknya ke sana juga, mengasihani, menyayangi, ada rasa iba gitu kan.
Nah, masih saudaranya, Dok. Iya, iya. Iya, sudah. Oke, sudah. Oke, lanjut, Dok. Baik, selanjutnya dia ya, Di. Iya, dari Aisyah radhiyallahu anha katanya ada beberapa orang dari kalangan Arab pedalaman datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lalu mereka berkata, "Adakah Tuhan suka mencium anak-anak Tuhan?" Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Mereka berkata, "Tetapi kita semua ini demi Allah tidak pernah mencium anak-anak itu." Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adakah saya dapat mencegah sekiranya Allah telah mencabut sifat belas kasihan itu dari hatimu semua?" Ini sama ya sama yang di atas ya. Iya. Jadi Jadi yang mencabut. Iya, Dok. ketika orangnya itu tidak ada belas kasihan tadi, Dok, tidak ada rasa iba, tidak ada rasa sayang, boleh jadi orang itu hatinya seperti batu gitu kan. Nah, sudah tidak memikirkan lagi. Karena mereka itu seharusnya wakil rakyat itu sayang kepada rakyatnya, ternyata seperti batu kenyataannya. Bahkan rakyat itu kan dijadikan sasaran. Masya Allah, kalau kembali ke situ ya memang realitanya seperti itu kita ini. Kita lihat lagi dari segi makronya gitu. Cuman mudah-mudahan kita sebagai pribadi, individu, nah mudah-mudahan kita begitu melihat orang itu ada rasa gimana gitu, rasa hati itu. Ya. Suka ada beda gitu loh, itu kasihan ya. Seperti gini kita, di suatu tempat rekreasi ataupun apa, ada orang yang jualannya kan cuman itu aja gitu, jualannya itu kalau kita lihat barangnya lah cuma itu gitu. Nah, kemudian di sisi kanan kirinya itu banyak orang yang lagi makan-makan, lagi senang-senang. Sementara kan dia menjajakan barangnya itu nggak laku. Aduh, kasihan sekali gitu. Nah, maka dengan adanya kita tersentuh itu, mungkin kita berusaha, barangkali kita bisa membelikan sebungkus nasi untuk dianya. Ya, seperti itulah di antaranya. Jadi yang mencabut sifat belas kasihan di dalam hati seseorang itu juga Allah ya sebenarnya ya Ustazah, tapi kita nggak merasa ya. Tidak sekonyong-konyong Allah, akan tetapi dari perbuatan kita Perbuatan dulu. kita dulu, iya. Maksudnya Jadi begitu ya. ketika kita melihat itu tidak ada rasa, melihat itu tidak ada rasa. Jadi akhirnya membandallah rasa itu. Kebas ya. Ya, tapi begitu kita lihat seperti itu kok kasihan, betul-betul kasihannya dari hati nurani kita, bukan diada-adakan gitu. Kok kasihan ya gitu. Maka di situ adalah rahmat Allah yang masuk ke dalam hati kita. Tapi kalau orang itu tidak ada rasa kasihan, biarin aja, cuek kayak apa, ya itu berarti dia ya begitulah adanya. Allah mencabut kasih sayangnya dia kepada orang lain. Ya, Dok. Dengan kata lain, tunjukkan rasa sayang dengan ciuman ya. Boleh dibilang seperti ini ya. Contohnya seperti orang-orang zaman dulu, amtenar itu yang kaku. Biasanya lelakinya ditunjukkan kaku, ndak ada dengan rasa minta dihormati itu nggak pakai mencium anaknya kayak gitu loh. Dulu itu kan kayak gitu toh, zaman dulu raja-raja bangsawan itu kan seperti itu. Ya, itu menunjukkan kasih sayang ya, lambangnya mungkin ya, Dok ya. Mereka justru tidak mencium. Hmm. Tapi kalau ini kan Rasulullah kan mencium itu kan rasanya menunjukkan kelemahan itu zaman dulu. Jadi kan banyak orang-orang zaman dulu yang kaku memang jarang nyium. Ya, ya Ya, mungkin itu gitu ya. ya. Di kita ketika kita sudah melihat dan membacanya ini, itulah lambang di Islam ketika kita mencium anak itu. Ya kalau umpamanya kita mencium bayi itu bayi siapa aja, mohon maaf, ketika kita menggendongnya gemes gitu kan sambil gitu kan. Nah, itu kan kasih sayang gitu. Tapi ada tadi seorang sahabat 10 anak saya nggak pernah menciumnya. Iya, luar biasa. Nanti oleh Allah kasih sayangnya itu gitu. Ya insya Allah mungkin setelah ada pelajaran itu dari Rasulullah, sahabat itu pasti berubah karena keimanan mereka itu samina wa ata'na. Insya Allah, dan ini merupakan didikan juga bagi kita. Ya, gitu. Itu mungkin yang selanjutnya hampir sama ya, dia baca lagi ya, Di? Iya.
Barang siapa yang tidak menaruh belas kasihan kepada sesama manusia, maka Allah juga tidak menaruh belas kasihan padanya. Balas oleh Allah seperti itu. Ya. Nah ini Dokter Wiwin tadi. Tapi Iya. jadi tidak sekonyong-konyong Allah menjadikan hatinya membatu gitu. Iya. Tapi ada usaha dulu si hambanya itu. Iya. Iya, Ustazah. Monggo lanjut. Baik, selanjutnya Sinta Yasin. Ya, Oke. dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jikalau seseorang dari engkau semua bersembahyang menjadi imamnya orang banyak, maka hendaklah meringankannya. Sebab di kalangan para makmum itu ada orang lemah, ada orang sakit, dan ada pula yang berusia tua. Tetapi jikalau bersembahyang sendirian, munfarid, maka hendaklah memperpanjang sholatnya itu sekehendak hatinya." Muttafaq alaih. Gimana, Dok? Ya, kalau kita jadi imam, kita jangan memperpanjang-panjang sholat karena takutnya makmumnya ada yang punya kepentingan, ada yang punya hajat, sehingga terhalang karena kita memperlama sholat. Tapi kalau kita sholat sendiri, silahkan mau memperpanjang selama-lamanya, ya tergantung Selama. kita. Iya, iya betul Dokter Sinta begitu. Jadi kita kan itu merupakan kasih sayang seorang imam, walaupun dia mohon maaf seorang tahfiz 30 juz. Akhirnya karena dia tahfiz nggak melihat kanan kiri. Padahal di situ ada orang tua, ada yang punya kebutuhan, ada anak kecil gitu kan. Maka disesuaikan dengan yang pendek-pendek. Sehingga di dalam hadis bab sholat bahwa Rasulullah itu membacanya yang pendek-pendek. Bahkan Rasulullah ketika beliau itu mau sholat tadinya mau membaca yang panjang aku niatnya, tapi terdengar ada seorang ibu yang bawa anak di masjid, kemudian dia itu nangis anaknya. Akhirnya Rasulullah itu menjadikan suratnya itu yang dibaca surat yang pendek. Ya, itulah pemimpin yang memperhatikan yang dipimpinnya. Terus ada, Ya, Dok. ketika Rasulullah sholat malam kan bacaannya panjang sekali. Ya. Tapi kan ada sahabat yang ikut, sekali ikut terus nggak mau ikut lagi. Nah pada saat ikut itu kan mestinya sahabat itu kan kasih kode ke Rasulullah bahwa mau jadi makmum. Terus kok nggak ganti, Rasulullah kok nggak ganti dengan surat yang pendek ketika tahu ada makmumnya? Masalahnya Rasulullah itu sholatnya niatnya sendiri, bukan jadi imam. Cuman sahabat itu ikut di belakang Rasulullah. Nah, maka hampir-hampir sahabat tersebut itu mau mengurungkan saya maunya kalau mengikuti hati itu inginnya lari gitu. Udah tidak mau sholat dengan Rasulullah. Tapi karena di beliau ini ya artinya gimana ya, memaksakan diri juga itu sahabat itu. Akhirnya selesai juga gitu, Dok. Maka beliau mengatakan habis baca Al-Baqarah tak kira mau Allahu Akbar, mau ruku, ini enggak dilanjutkan ke Ali Imran katanya. Di situ gelisahnya para sahabat itu. Sahabat cuma seorang kok itu. Ya. Nah, dan memang niatnya Rasulullah sholat sendiri. Ya kalau umpamanya dia mau melarikan diri pun ya sebenarnya enggak masalah karena itu sholatnya sholat sunat gitu. Cuman kan di belakang itu namanya sahabat keimanannya mengikuti Rasulullah. Jadi udah gelisah gitu. Ya memang niatnya enggak jadi imam beliau. Itu, Dok. Jadi nggak perlu mengganti niat ya ketika tahu ada yang makmumnya gitu, nggak perlu ganti niat ya? Enggak perlu. Walaupun mau diganti niat pun enggak masalah, boleh. Baik. Lanjut. Ya. Baik, kalau gitu sekarang kembali, Ari masih bisa baca nggak sayang? Bisa, Win. Oke, monggo 230 ya? 230. Iya. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya,
Sesungguhnya saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu niscaya meninggalkan, tidak melakukan suatu amalan, sedangkan beliau amat suka mengerjakan amalan itu dan ditinggalkannya tadi adalah karena takut kalau orang-orang akan mengamalkan itu, sehingga akan menyebabkan diwajibkannya amalan tersebut atas mereka. Ini seperti sholat tarawih ya, Ustazah Ya, ya. ya Rasulullah betul. itu hanya hari pertama, hari kedua, kemudian yang berikutnya Rasulullah tidak menjadi Imam. imam di masjid. Itu karena Ya. khawatir Ini berarti kasih wajib. sayang Rasulullah kepada sahabat pada waktu itu, sekarang kepada umatnya. Nah, kalau itu dilaksanakan Rasulullah, khawatir diwajibkan kepada umatnya sholat tarawih itu. Ternyata Rasulullah mengurungkan dan tidak melaksanakan sholat beserta mereka. Boleh jadi mungkin Rasulullah sholat sendiri, kita nggak tahu di situ. Maka begitu subuh datang, saya bukan nggak tahu kalian udah kumpul seperti ini, saya tahu. Cuman seandainya saya keluar dan saya mengimami, khawatir apa yang dilakukan ini dijadikan wajib untuk kalian, nanti berat untuk kalian. Ya, maka di sini menunjukkan bahwa Rasulullah itu kasih sayang kepada kita, konotasinya kepada sahabat waktu itu, kepada kita sekarang, saking sayangnya itu beliau. Jadi apapun yang diajarkan oleh Rasulullah itu semuanya berdasarkan wahyu dari Allah, dan wahyu dari Allah itu semuanya yang terbaik untuk hambanya. Maka ketika kita mentaatinya untuk melaksanakan apa yang diajarkan Rasulullah, itu merupakan kasih sayang Allah kepada kita. Supaya apa? Supaya kita ini selamat di dunia, selamat di akhirat. Sebagaimana di dalam hadis yang panjang dikatakan bahwa Rasulullah itu mengatakan, aku ini bagaikan seseorang yang lagi menyalakan api. Maka ketika seorang yang menyalakan api itu, dia menghalau supaya apa itu, laron-laronnya atau apa namanya, binatang-binatang kecilnya itu tidak menjatuhkan diri, maka dia menghalaunya, menjaganya. Nah, aku pun demikian. Tapi si mereka itu, yang binatang-binatang itu tetap aja mau menjatuhkan diri ke dalam api. Nah, aku itu ibarat dia yang lagi menyalakan api. Artinya ketika bahwa itu ditunjukkan oleh Allah, beliau tahu api neraka, supaya manusia itu selamat, umatnya itu dari api neraka, maka aku menghalaunya, memegang tali kekangnya oleh Rasulullah dengan cara apa? Dengan cara Rasulullah menyampaikan peraturan, larangan dan perintah. Seandainya orang itu melaksanakan perintahnya, berarti dia itu mengekang itu, apa namanya, tidak lepas dari kekangan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu mengekangnya dengan peraturan, perintah, dan larangan. Kalau orang yang taat kepada Rasulullah, peraturan Rasulullah, larangannya tidak dilabrak, maka perintahnya dilaksanakan, insya Allah dia akan selamat dari api neraka. Itu maknanya. Cuman kata Rasulullah, masih ada banyak orang yang mau menjatuhkan diri ke dalam neraka. Itu satu hadis. Satu hadis yang lainnya, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku akan masuk ke dalam sorga. Nah, kecuali yang enggan. Ditanyakan kepada beliau, wahai Rasulullah, apakah ada orang yang enggan masuk sorga? Maka Rasulullah menjawab, barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk sorga. Kemudian barang siapa yang dia tidak taat kepadaku, berarti dia enggan masuk sorga. Begitu maknanya. Bagaimana, Dok? Monggo, bagaimana Dokter Diah, Dokter Wiwin? Ya Jelas itu bentuk Ustazah, kasih makasih. sayangnya itu tadi ya Ustazah. Pokoknya pasti berat gitu ya. Itu kasih sayang apa Rasulullah kepada kita. Supaya apa? Supaya kita tidak terjerumus ke dalam. Tapi banyak orang yang dia itu menjerumuskan diri ke dalam. Ini 231 tuh mirip, jadi mungkin dilanjutkan Sinta ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha juga katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabat melakukan puasa wisyal, tidak berbuka dalam malam hari puasa sehingga 2 hari puasa dijadikan satu dan terus berpuasa saja.
Larangan ini adalah karena belas kasihan kepada mereka. Para sahabat bertanya, sesungguhnya Tuhan sendiri suka berpuasa wisal. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya saya ini tidaklah seperti keadaanmu semua, karena sesungguhnya saya ini diberi makan serta minum oleh Tuhanku. Mutafak alaih. Artinya ialah saya itu diberi kekuatan seperti orang yang makan dan minum. Iya. Jadi saking sayangnya Rasulullah kepada sahabatnya, sekarang saking sayangnya Rasulullah kepada kita, maka jangan sampai kita meniru Rasulullah. Puasa, coba mohon maaf ya, puasa dari pagi sampai maghrib, dari maghrib kan itu puasa lagi sampai malam, tidak sahur, besoknya puasa lagi. Kayaknya kita nggak kuat. Ya, nggak kuat. Maka dari itu di hadis yang lain dikatakan sebaik-baiknya umat Rasulullah, dia ketika berpuasa maka sebaik-baiknya adalah orang yang begitu mendengar azan, maksudnya berbuka langsung dia melaksanakan buka. Itu yang paling baik. Tapi kalau umpamanya orangnya begini, ini udah maghrib, enggak saya menanti aja jam 7 supaya dapat pahala yang besar, itu tidak termasuk baik. Jadi yang baik itu pas adzan langsung kita takjil gitu kan, membatalkan dari puasa, itu yang baik malah dari Rasulullah untuk kita. Sesuai Rasulullah ya. Nah, peraturan Rasulullah itu kalau tidak kita mengaji secara syar'i, kita tidak mungkin tahu di mana letaknya perintah Rasulullah dan di mana larangan Rasulullah. Maka ketika kita mengaji secara syar'i, insya Allah sedikit demi sedikit kita akan memahaminya dan mudah-mudahan kita sudah tahu dikasih oleh Allah itu taufik bisa mengamalkannya. Itu yang utama, insya Allah. Begitu, monggo lanjut dong. Berarti kalau di Gaza kekurangan makanan itu ya bisa aja mereka ya. Kalau memang tidak ada makanan, sekalian diniatin puasa gitu kan? Enggak. Kata Rasulullah juga, kalau kamu tidak bisa berbuka dengan makanan, walaupun ada ranting, digigit aja untuk membatalkan. Sampai seperti itu. Saking sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Kalau kita insya Allah kalimat seperti itu bukan tidak berlaku dan memang sangat makmur lah makanan kita. Berlebih-lebihan malah gitu kan. Iya dok. Oh, jadi meskipun kondisi di Gaza itu tetap nggak boleh wisal juga ya? Iya, kalau puasa itu nggak boleh wisol, nggak boleh. Oke. Baik, Lanjut. lanjut sekarang berarti kuliah lagi ya, silahkan 232. Dari Abu Qatadah yaitu Al-Harits bin Rib'i radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya saya berdiri untuk bersembahyang dan saya bermaksud hendak memperpanjangkannya. Kemudian saya mendengar tangisan seorang anak kecil. Lalu saya peringankan sholatku itu karena saya tidak suka membuat kesukaran kepada ibunya. Dari riwayat Bukhari ini seperti yang tadi, yang ayat berapa tadi? Nomor berapa? Begitu ya Ustazah? Ya. Jika Rasulullah mengetahui ada yang bayi nangis. Iya, ada yang jadi makmum ya. Dan mendengar suara yang tangis bayi, itu memperpendek suratnya. Ya. Peringan suratnya. Itulah pemimpin yang dicintai oleh makmumnya dan makmum pun cinta kepada pemimpin, sehingga beliau tidak mau, para makmum itu tidak mau meninggalkan untuk sholat bersama karena diperhatikan gitu kebutuhannya. Ya begitu Uri dan bunda-bunda semua juga. Monggo, ada pertanyaan kah? Iya, Ustazah, masalah anak ini ya, kadang-kadang gimana ya, bayi ya,
di sini dikiaskan atau diceritakan bahwa Rasulullah tidak artinya tidak melarang bayi atau anak kecil untuk dibawa ke Masjid. ya Ustazah. Tapi kenyataannya itu anak kecil itu di bawah 5 tahun itu kalau di masjid Suka lari-lari. iya mengganggu seperti ini ya kalau ibunya mamanya uminya sholat si bayi anaknya kecil ini nangis terus gitu menjerit-jerit sampai si uminya atau ibunya mamanya ini membatalkan sholat lalu meredakan tangisan si bayi. Ini bagaimana ya Ustazah? Saya kok Di dalam hadis lain, ketika seorang perempuan itu membawa bayi untuk sholat berjamaah atau sholat sendiri di rumah, tidak penekanan ke berjamaah juga atau sholat sendiri di rumah. Kalau itu ada saudara kita, ada saudaranya dia, atau ada yang ada di rumah, ada teman kita di rumah, dititipkan dulu kepada yang ada di situ. Tapi kalau umpamanya tidak ada siapa-siapa, maka kita udah waktunya sholat, gendonglah itu bayi. Ketika kita menggendong bayi, dan bayi kan tidak, tapi kalau bayi tidur nggak perlu digendong gitu. Cuman kan umpamanya dia itu nangis gitu, maka sudah waktunya sholat, maka kita sholatlah sambil menggendong bayi. Maka ketika nanti ruku dan sujud, bayi disimpan dulu. Kalau dia tidak nangis, udah biarkan aja di samping kita. Tapi nanti kalau dia nangis, dia kan mungkin membutuhkan kehangatan kita. Kita gendong lagi. Sah sholatnya, dan gerakan-gerakan kita menyimpan dan mengangkat bayi tidak membatalkan sholat. Itu di bab sholat adanya. Iya, berarti ada dua sisi ya Ustazah. Jadi dari sisi yang punya bayi, adab atau akhlaknya adalah seperti tadi ya, menggendong atau mengamankan bayinya, anak kecilnya. Tetapi dari sisi imam, itu kalau mendengar atau mengetahui ada anak kecil, itu membolehkan ya untuk bergabung. Merubah surat gitu kan? Iya. Al-Fatihah nggak mungkin separoh. Kalau Al-Fatihah itu pasti udah itu. Tapi kalau umpamanya surat, kita kan hafal yang panjang, hafal yang pendek. Mungkin kita ngambil Aqtoina Kausar sama Al-Ikhlas, mungkin gitu aja. Itu paling ringan kan. Ya. Apakah itu ada Ustazah, apa untuk sholat-sholat tertentu yang diceritakan seperti ini? Sholat fardu misalkan atau sholat tarawih itu kan cerita yang lain kan lebih mungkin yang di sini diceritakan adalah sholat fardu kah Ustazah? Ya insya Allah ini sholat fardu di sini. Ketika aku imami itu, tadinya yang mau yang panjang. Tapi ketika bayinya itu kedengaran nangis, maka Rasulullah merubahnya dengan yang ringan suratnya. Gitu. Itu merupakan kasih sayang. Bentuk kepedulian terhadap Makmum. Ya, tapi di sisi lain kan diajarkan akhlak atau adab untuk yang punya bayi untuk menjaganya jangan sampai mengganggu begitu kan, Ustazah? Nah, saya mau nerangkan itu. Kalau umpamanya masih balita dan kita tahu mungkin hiperaktif anak kita atau cucu kita, kira-kira dibawa ke masjid, malah dia itu mengganggu dan ramai sama kawannya, sehingga menjadikan mengganggu gitu konsentrasi para jamaah dan termasuk imam juga mungkin. Maka dari itu nggak perlu itu bayi itu dibawa. Kalau untuk ibu-ibu biasanya kan itu lengket kepada orang tuanya, maka di rumah saja sholatnya. Sehingga mereka yang ada di masjid itu ada ketenangan dengan tidak hadirnya anak kita. Kemudian kalau masalah mendidik, bagaimana kan kita membiasakan anak kita ini dididik, dibawa ke masjid. Di dalam Qur'annya juga kan, di dalam hadisnya, didiklah anakmu kalau sudah 7 tahun. Jadi insya Allah kalau sudah 7 tahun itu kan dia sudah mau SD kelas 1 gitu kan, maka insya Allah udah bisa kita omongin, kamu mau ikut ke masjid, jangan rame loh ya, awas. Jadi ada sedikit perhatian kepada anak itu. Ya, insya Allah nanti dia akan memperhatikan kata-kata kita. Nah, seandainya dia itu tidak sesuai dengan yang kita pesankan waktu berangkat,
maka nanti kan kita bisa menegur di rumah. Loh, kamu kan, nah gitu. Jadi itu untuk mendidik anak kita. Makanya dikatakan juga 7 tahun untuk dididik. Nanti kalau 10 tahun tidak mau sholat, dipukul. Pukul dalam rangka mendidik juga. Itu Bu Susi. Iya, Ya. ini sangat Ustazah, itu halus sekali. mengganggu sekali. Bahwa anak kecil saya pernah ngalami di sini. Yang bawa itu pembantunya. Orang tuanya malah ada di rumah. Aduh, Malah sampai pukul-pukul. Aduh, saya sampai akhirnya membuat tuh apa ya? Mengambil dari YouTube, saya cari itu bagaimana hukumnya membawa anak kecil ke ini, terus saya share ke grup WA lingkungan. Soalnya betul-betul sangat mengganggu. Dan yang membawa itu pembantunya. Yang orang tuanya malah di rumah. Dan pembantunya tidak menegur. Sehingga makmum semuanya sangat terganggu. Saya Ya, yang ngotot jadinya. boleh dikembalikan aja ke asal hadis itu. Didiklah anakmu sholat. Jadi kita ketika mendidik anak itu di umur 7 tahun tadi. Nah, kalau umpamanya balita 3 tahun, 4 tahun itu dia belum dikatakan bisa membedakan, malah itu usia TK itu senang-senangnya bermain. Maka lebih baik di rumah gitu. Ya, Dokter Sinta, jenengan itu sudah amar ma'ruf. Ya, kalau bisa ya langsung aja ditegur kepada tetangga yang jenengan kenal tadi. Iya, itu di grup itu kan ada Bu RT. Jadi saya bilangnya ke Bu RT tolong di masjid ini kalau bisa ini janganlah ada anak-anak yang terlalu mengganggu seperti itu. Ya. Karena pembantunya yang membawa pun tidak menegur. Nggak berani. Ya. Atau kalau pembantunya mau sholat nggak usah dibawa itu anaknya gitu aja. Kan ada mamahnya di rumah. Ya Dok, gitu Dok. Nah iya betul itu. Terus saya terus cari di YouTube mana supaya saya bisa share biar orang tahu hukumnya bagaimana membawa anak kecil yang sangat mengganggu jamaah. Iya, alhamdulillah sudah menemukan juga dari Ustadzah ini. Ya. Kasih. Ya. Oke, lanjut. Dokter Ustadzah, Wiwin. gendong bayi ketika sholat itu pakai kain atau pakai tangan? Jadi kalau pakai tangan kan satu tangan gendong, tidak bisa takbir. Tangan waktu takbir tidak bisa gini, gimana? Ya ketika kita giliran takbir itu kan bayi itu bisa dikempit dengan satu tangan. Kadang-kadang kan kita walaupun tidak takbir juga dikempit satu tangan kita masih bisa ngambil apa-apanya. Ini digunakan. Sementara itu kita gendong gini langsung Allahu Akbarnya itu dengan satu tangan aja. Satu gitu, tangan tidak apa-apa ya. Jadi tapi nggak perlu ke dada, ke posisi bayi lagi seperti kita menggendong. Paham? Seperti kita menggendong, jadi tangannya nggak ke dada begini, ini dikempit ya, tangan kita ini pegel nanti. Tapi kalau dua kan ada kekuatan, gitu. Ya. Atau ketika rukuk sama sujud baru ditaruh gitu ya? Nah gitu, taruh dulu gitu kan. Karena kalau umpamanya kita pakai jarit juga, jarit yang otomatis gitu kan, untuk menggendong bayi, kalau kita ruku, kita tertarik oleh beratnya bayi, kita nggak nyaman. Makanya itu disimpan dulu. Kemudian nanti itu kalau bayinya tidak nangis nggak masalah, biarkan aja. Tapi kalau dia nangis baru digendong. Ya itu Dok. Iya. Dan kemudahan bab sholat. Tapi ini Ustazah, saya kok membaca ini hadis ini kok bahasanya memang halus ya. Di sini Rasulullah itu kan orang-orang atau jamaahnya itu akan menikmati surat-surat yang panjang-panjang ya Ustazah dan tenang gitu. Nah, begitu ada anak kecil yang menangis, lalu apa namanya? Diperpendek. Diperpendek ya. Nah, kan seperti sebenarnya itu kan menyindir ini. Ya, gitu. Padahal jamaah lainnya itu sedang menunggu-nunggu Rasulullah membacakan ayat yang panjang-panjang kan. Gara-gara anak kecil ini kan akhirnya jadi dipotong ya jadinya. Artinya orang imam itu memperhatikan makmumnya yang dia itu lemah. Iya. Nah, jamaahnya pun karena dia itu muslim banyak memakluminya. Nggak mungkin loh gara-gara anakmu jadi saya nggak denger.
panjangnya surat Rasulullah, nggak mungkin begitu gitu. Karena tadi juga halus sekali ini kan gitu. Menurut saya ini adalah halus sekali. Iya. seolah-olah begitu gitu. Ya kalau Iya. begitu bisa dipahami tadi, nggak usah ikut berjamaah sekira Iya, anaknya akan nangis, akan mengganggu gitu aja. Nanti ini jadi nggak bisa dengerin. Yang panjang-panjang ya. Makanya kalau Iya. umroh itu nggak usah bawa balita ya, nggak Iya. usah anak kecil, nanti mengganggu. Jadi nggak bisa panjang-panjang nanti. Iya, iya, Harus iya. SD atau Iya. SMP, insya Allah. Ya begitu Bu Susi. Monggo lanjut Dokter Wiwin. Baik. Selanjutnya Susi ya, Susi. Oke, Yang lain banyak nggak bisa baca ya. oke, iya. 233 ya. Iya. Dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersembahyang subuh, maka ia adalah di dalam tanggungan Allah. Maka itu janganlah sampai Allah itu menuntut kepadamu semua dengan sesuatu dari tanggungannya. Maksudnya jangan sampai mengerjakan kemaksiatan, jangan sampai meninggalkan sholat subuh. Juga sholat-sholat fardu yang lain, apalagi kalau ditambah dengan mengerjakan berbagai kemungkaran, kemaksiatan, dan lain-lain lagi. Sebab kalau demikian maka lenyaplah ikatan janji untuk memberikan tanggungan keamanan dan lain-lain antara engkau dengan Tuhanmu itu. Sebab sesungguhnya barang siapa yang dituntut oleh Allah dari sesuatu yang dari suatu tanggungannya tentu akan dicapainya, yakni tidak mungkin terlepas. Kemudian Allah akan melemparkannya atas mukanya dalam neraka jahanam. Paham? Ini salat subuh itu penting ya. Jadi di sini seperti orang berniaga mungkin ya, itu salat subuh ini memberikan jaminan Allah akan menanggung keamanan dan lain-lain. Begitu kan Ustazah? Ya, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, itu dia ditanggung oleh Allah, dijamin oleh Allah keselamatannya. Insya Allah di dunia dia akan maslahat, di akhirat apalagi. Di hadis yang lain sudah saya share ke dokter dia, tapi jangan dulu dibaca dulu, saya akan menerangkan ini. Artinya bukan dalam arti sholat subuh aja maksudnya. Sholat yang lain pun sudah pasti. Cuman kenapa dikatakan sholat subuh harus betul-betul dilaksanakan, jangan sampai ditinggalkan. Karena sholat subuh itu memang pada waktu orang-orang ngantuk-ngantuknya. Biasanya apalagi yang kecapean malam itu saking dia ngantuknya tidak mendengar azan. Apalagi dia sudah terbiasa meninggalkan. Karena barang siapa yang dia meninggalkan dari jaminan Allah tadi untuk penyelamatan, jadi dia melepaskan jaminan Allah itu artinya dia tidak melaksanakan sholat subuh. Maka boleh jadi Allah itu akan melemparkan dia ke dalam neraka dengan menengkurkan gitu. Karena dia meninggalkan sholat subuh tersebut. Bukan dalam arti kalau sholat asar ditinggalkan, kalau sholat zuhur ditinggalkan bagaimana? Sama aja masuk ke dalam neraka sakor semuanya kalau yang tidak sholat gitu. Karena kita melihat dari korinah keterangan-keterangan yang lain. Di Qur'annya ada ancaman orang yang meninggalkan sholat yang wajib. Di hadisnya pun demikian. Penekanannya Rasulullah ke dalam masalah sholat subuh karena sholat subuh itu adalah sholat diawali di pagi hari dan waktunya pun kalau dilihat dari segi hawa nafsu, banyak orang yang males bangun subuh. Bangunnya kapan? Nanti aja kalau udah jam 6 atau setengah 7, itu pun termasuk apa? Terikat oleh masalah ikatan kerja. Sehingga dia itu mengorbankan sholat subuhnya. Maka dari itu, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, maka dijamin oleh Allah, ya dunia dia maslahat, ya di akhirat pun dia maslahat. Maslahat yang paling utama adalah di akhirat. Sebagaimana hadis yang sudah sampaikan oleh saya ke dokter dia. Monggo dokter dia dibacakan. Halo. Tuh. Monggo dok.
dari Abu Musa, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Nah, itu jaminan yang utama. Jaminan yang utama dari Allah adalah dia akan masuk surga, artinya diselamatkan oleh Allah. Tapi kalau dia kebalikannya tidak melaksanakan sholat subuh, tadi disebutkan di hadis yang tadi itu, fa'innahu lam yatlubuhu min zimati syai'in yudrikhu sumayakubuhu. Akhirnya ketika orang itu tidak melaksanakan sholat subuh, maka dia akan ditengkurapkan ke dalam neraka, dilemparkan ke dalam neraka. Gimana, Dok? Paham? Iya. Jangan ditinggal. Dan bagaimana kalau kesiangan? Lain lagi itu ceritanya kalau kesiangan. Tapi kan kesiangan tidak tiap hari gitu, pasti sesekali. Maka ketika loh ini ternyata udah sudah jam 6 gitu, mungkin saking capeknya kondisi kita. Sholatlah pada waktu itu juga. Karena sholat subuh pun itu termasuk, itu pun dijamin oleh Allah. Karena kita maunya kita ini sholat tepat waktu, tapi ternyata kondisi tidak memungkinkan seperti yang sudah kita lakukan umpamanya. Sholat jam 6, sholatlah pada waktu itu. Tapi kalau dia meninggal, oh saya ini sudah jam 6, saya nggak bisa sholat, ya itu berarti dia itu melepaskan tanggungan yang ditanggung oleh Allah untuk dianya. Eman. Gimana, Dok? Makanya ada hadis ya Bu Dok, Ustazah yang bilang bahwa sholat itu mencegah kita dari maksiat. Maksiat dan kemunkaran. Ya. Ya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari maksiat dan kemungkaran. Anil fahsya'i wal munkar, kekejian dan kemunkaran. Kekejian dan kemungkaran. Ya. Iya. Paham ya, Dok? Ya berarti kalau orang yang masih melakukan kekejian dan kemungkaran itu ada kemungkinan sholatnya belum sempurna ya Ustazah? Udah benar. Mungkin dia suka meninggalkan sholat atau sholatnya itu tidak dipahami makna sholat. Ya, jadi sholatnya itu tidak menjadikan benteng dari kemunkaran. Malah sholat itu malah dijadikan tameng. Dijadikan tamengnya gini, saya berbuat maksiat, nanti kan kalau sholat pun akan gugur dosa saya. Malah dijadikan tameng seperti itu. Langkah bahayanya orang begitu. Insya Allah. Ya, lanjut. Baik, selanjutnya siapa lagi ya? Dia ya, kembali ke dia ya. Oh, saya dulu. Nah, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah saudaranya orang muslim lainnya. Janganlah ia menganiayanya, jangan pula menyerahkannya kepada musuhnya. Barang siapa memberi pertolongan akan hajat saudaranya, maka Allah selalu menolongnya dalam hajatnya. Dan barang siapa memberi kelapangan kepada seseorang muslim dari suatu kesusahan, maka Allah akan melapangkan orang itu dari sesuatu kesusahan, dari sekian banyak kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa menutupi celah seorang muslim, maka Allah akan menutupi celah orang itu pada hari kiamat. Masya Allah. Jadi sebenarnya itu satu kalimat, Dok. Iya. Atasnya coba lihat lagi saya. Jadi kita sama sekali tidak boleh menganiaya saudara muslim kita ya. Jadi contohnya yang sekarang ini ya Ustazah, kayak misalnya itu Menteri Keuangan itu. Terus langsung digeruduk rumahnya, dijarah. Itu kan enggak boleh ya Ustazah ya. Gimana itu? Terus jangan pula menyerahkan. Apakah kalau tidak seperti itu kan merupakan metode yang dilakukan oleh rakyat. Ya. Apakah dengan adanya dikasih nasihat, ditegur itu, apakah akan nampak perubahan di mereka? Makanya kalau masalah pemerintahan itu kembalinya ke hadis Muslim. Yang di dalam hadis Muslim itu dikatakan begitu. Saya nomor berapa ya hadisnya itu di Muslimnya itu? Ya saya terangkan yang tadi. Pemerintahan yang baik itu adalah
mereka, para pejabatnya itu cinta kepada rakyat, rakyat cinta kepada mereka. Tapi kenapa ini seperti ini terjadi chaos seperti ini gitu? Ya, berarti mereka tidak cinta kepada rakyat sehingga rakyat pun memperlakukan seperti itu gitu. Jadi itu ditelanjangi oleh Allah sebenarnya karena mungkin sudah terlalu banyak dosa di antara mereka. Tapi kalau sembunyi-sembunyi rakyat, bahkan mohon maaf di sebagian dari barangnya dia itu kan banyak rakyat itu yang tidak mau menunjukkan gitu. Hanya saya juga akan lihatnya di YouTube, kok udah langsung aja kasihkan kepada Pak Prabowo-nya gini ya. Kan rakyat juga masih mikir, saya takut ini, takut itu gitu. Nah, padahal nggak perlu seperti itu. Apakah ketika si rakyat itu menyampaikan aspirasinya, inspirasinya, kemudian apapun sehingga mereka itu bisa merubah sayang kepada rakyat, kalau dia tidak dikuliti seperti itu, apakah bisa? Itu Dok pertanyaannya Dok. Mohon maaf. Ya, tapi itu sekali lagi kan ada ya belas kasih di dalam hati itu kok sampai ya makanya harus milih-milih sih ya. Iya. Kemudian dari pihak hukumnya juga bagaimana? Apakah nanti setelah ada ini apakah akan dibiarkan seperti itu? Kalau dibiarkan itu ya terlalu gitu kan? Kita sebagai rakyat ya ini secara pribadi saya kalau dari pihak hukum, pihak mana-mana udah melihat seperti itu keadaannya, masa masih dipelihara gitu, masih ditutup-tutupi, masih malah rakyat yang mau disalahkan. Wah, Dokter Dian? Iya. Dan kalau kita bisa menjaga ini, kita tuh yang akan ditolongnya itu nanti ya Ustazah pada saat kita di hari akhir ya, di hari kiamat ya. Tidak saja di dunia tapi sampai di sana gitu ya. Hadis Muslim jelas sekali, barang siapa yang menolong sesama Muslim, kan kalimatnya gitu Dok. Kita mengambil kepada sesama Muslim aja yang kita seperti tadi kan kita melihat di Palestina seperti itu, maka kita membantunya beliau-beliau ini. Maka insya Allah dengan adanya bantuan kita, insya Allah meringankan kan beban mereka. Kemudian Allah pun akan meringankan juga beban-beban kita di dunia. Bahkan nanti endingnya di akhirat, ketika kita takut neraka, maka neraka itu akan maksudnya akan disembunyikan oleh Allah dari kita gitu. Artinya kita akan ditolong juga. Penekannya ke dalam neraka ketika kita bingung nanti di sana, loh, aduh seperti itu kebingungannya gitu, nggak kebayangkan. Maka di situ Allah menolong kepada kita disebabkan waktu di dunia menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Iya, Dok. Iya. Oh, sebentar. Monggo lanjut. Ya. Dokter. Monggo lanjut siapa, Dok? Selanjutnya Ari masih bisa sayang? Win, Iya. Arita. Iya. Oh, Ya, bisa. 235. 35. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim adalah saudaranya orang Muslim yang lain. Janganlah ia berkhianat kepada saudaranya itu dan jangan pula mendustainya. Juga jangan menghinakannya. Juga enggan memberikan pertolongan padanya bila diperlukan. Setiap Muslim terhadap Muslim lainnya itu adalah haram kehormatannya. Tidak boleh dinodai, haram hartanya tidak boleh dirampas, dan haram darahnya tidak boleh dibunuh tanpa dasar kebenaran. Ketakwaan itu di sini, dalam hati. Cukuplah seseorang itu menjadi orang jelek jikalau ia menghinakan saudaranya yang sama muslimnya. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan ia mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis hasan. Paham, Dok. Jadi tidak boleh menyakiti saudaranya, tidak boleh mengambil hartanya, tidak boleh membunuh.
Itu ya, tidak boleh mengambil haknya saudaranya muslim yang lain ya, Ustazah. Rasulullah SAW mengatakan haramun haram muslim sesama muslim irduhu maluhu damuhu at-taqwa hahuna, kehormatannya. Artinya kehormatan itu yang berkaitan dengan hatinya dia. Umpamanya orang itu lagi baik-baik di masyarakat. Terus ada seseorang yang menjelek-jelekan dia. Jangan dijadikan dia ini, dia bla 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 bla. Padahal yang diucapkan oleh orang itu tidak benar kepada orang yang tadi. Nah, itu tidak boleh menghina kepada seorang muslim. Kemudian di dalam masalah hartanya, nggak boleh mencuri harta sesama muslim. Nah, maksudnya kan, tapi sekarang ini mohon maaf, ketika barang-barang kita lengah, terutama orang-orang dalam masalah kendaraan, kan itu yang mencurinya pun dia mungkin muslim. Pengambil pencuri kendaraan seperti itu. Nah, itu kan tidak diizinkan oleh Allah itu. Berarti dia termasuk orang yang orang yang tidak baik ya, tidak benar menurut Islam. Maka ketika orang itu menyakiti secara fisik ataupun secara hati, maka itu udah termasuk orang yang tidak baik. Maka di sini bihasbi mri'in minasyari, dia itu manusia yang paling buruk ketika dia menghina 4 masalah yang tadi yang berada di atas di dalam jiwa muslim tadi. Maka kata Rasulullah itu at-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini. Walaupun umpamanya sejelek apapun orang itu menghina kita, maka di dalam Al-Qur'an itu maka harus dibalas dengan yang baik. Paling tidak kan kita diem, jangan melawan orang-orang yang jelek tadi, supaya tidak berkembang keburukannya itu. Tapi orang yang menghina dan menjatuhkan orang Islam pun itu tidak dibolehkan. Tapi ketika kita umpamanya dijelek-jelekan oleh orang lain, sebenarnya kalau menurut dari segi kezoliman boleh dengan sesuai dengan yang dia lakukan kepada kita. Tapi kalau kita mau ngambil ketakwaan, berarti nggak usah digubris orang yang menjelekan itu, karena kejelekan itu nanti pasti ada balasannya dari Allah. Udah pasti itu, dunia ataupun di akhirat. Monggo, bagaimana, Dok? Termasuk mendoakan yang buruk tidak boleh ya, Ustaz? Nggak boleh mendoakan yang buruk kepada orang lain. Tapi seandainya dia menzalimi kita, ya berdoanya kepada Allah, ya Allah, saya itu sakit oleh dia, ya, mohon dibalas. Ya itu gitu aja. Mohon dibalas olehmu ya Allah dengan caramu. Tinggal gitu aja kita ngucapin. Allah yang membalas ya. Iya. Jangan kita semoga dia kalau di jalan begini-begini gitu kan, nggak bisa kita mendikte Allah. Allah lebih tahu. Allah Sakit. lebih. Iya. Dan ketika orang yang beriman itu tahu ilmu, ketika kita disakiti oleh orang lain kan itu adalah sesuatu musibah yang menimpa kita. Maka kalau kita sabar dan tahu ilmunya, itu akan menggugurkan dosa. Loh, saya ini sakit oleh si A gitu, ya Allah gitu kan. Ya, maka kita ingat, oh iya sakitnya ini mudah-mudahan menjadi penggugur bagi dosa kita. Nah, itu kalau kita bicara, mungkin ketika kita bicara tidak disakiti, bisa seperti itu. Ketika kita baik-baik saja. Tapi kalau itu menimpa ke dalam hati kita pas kita sakit, aduh rasanya gimana gitu, mau mengutarakan itu. Ya begitu, manusiawi seperti itu. Tapi tadi kata Rasulullah, takwa itu ada di dalam hati, ditahan. Monggo, bagaimana Dokter Dia? Siap, Ustazah. Lanjut. Baik, selanjutnya Uria lagi ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, janganlah engkau semua hasud menghasut, jangan pula kicu mengicu, jangan benci membenci,
Jangan setru menyetru dan jangan pula setengah dari engkau semua itu menjual atas jualan orang lain. Dan jadilah hamba Allah sebagai saudara. Seorang muslim itu adalah saudara orang muslim yang lain. Janganlah ia menganiaya saudaranya, jangan merendahkannya dan jangan menghinakannya. Enggan memberikan pertolongan kepadanya. Ketakwaan itu ada di sini dan beliau menunjuk ke arah dadanya sampai 3 kali. Cukuplah seorang itu menjadi orang jelek jikalau ia menghinakan saudaranya sesama muslim. Setiap orang muslim terhadap orang muslim yang lain itu haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Ini dari riwayat Muslim. Kemudian anajju atau mengicu ialah apabila seorang itu menambah harga suatu barang dengan barang dagangan lebih dari yang diumumkan di pasar atau lain-lain sebagainya, sedangkan ia tidak ada keinginan hendak membelinya. Tetapi ia berbuat demikian itu semata-mata akan menipu orang lain. Ya, jangan hasud, artinya kita nggak boleh iri terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Sehingga dia berusaha bagaimana caranya supaya supaya barang yang dimiliki oleh orang lain itu hilang. Atau kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, bagaimana supaya hilang. Nah, itu tidak dibolehkan, itu namanya hasud. Karena di ayat lain jelas sekali, iyakum wal hasad. Hati-hatilah kalian dengan hasud, karena sesungguhnya hasud itu adalah bagaikan kayu bakar dibakar oleh api. Jadi habis api memakan kayu bakar. Jadi artinya kalau kita memiliki rasa hasud dan itu dipelihara oleh kita, itu akan menghabiskan amalan kita, sholat kita, puasa kita, dan lain-lain sebagainya. Wala tanajasu, dan tadi yang dikatakan mengkicu itu, kalau umpamanya kita menjajakan jualan, ada orang lain datang kepada kita, pura-pura dia membeli, padahal harganya itu sebenarnya umpamanya 100.000. Nah, kemudian dia itu sebenarnya enggak 100.000 dagangannya itu, tapi seolah-olah dia itu membeli 100.000 gitu. Jadi akhirnya orang yang mau beli itu kan yang baru itu, oh iya, terus dia ngomong gini, ini tidak mahal gitu. Bahkan di tempat yang lain itu ini 150. Jadi akhirnya orang yang memang benar-benar mau beli itu terpengaruh oleh kelakuan orang tadi. Nah, begitu orang yang udah membeli yang satu itu yang benar-benar membeli, maka barang yang tadi oleh orang yang mengicu tadi dikasihkan lagi kepada pemiliknya dan uangnya dikembalikan. Itu adalah hanya penipuan aja. Wala tabaghadu, jangan saling benci-membenci di antara orang muslim, dan jangan pula saling membuang muka, saling membelakangi. Dan janganlah seseorang membeli dagangan yang lagi ditawar oleh orang lain. Ini lagi ditawar, kemudian dia menunjukkan kebutuhannya terhadap barang itu, padahal itu dalam penawaran saudaranya, itu enggak boleh. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersatu hati. Muslim itu adalah saudara muslim, maka janganlah menzolimi satu sama lain, jangan menghina, jangan membenci. Kemudian takwa itu ada di dalam hati. Kembali lagi, kita harus menahan emosi, harus menahan kesabaran. Maka Rasulullah isyarat sampai 3 kali adanya di dada. Jadi harus menahan nafsu kita. Cukuplah seseorang yang dia itu apabila menghina saudaranya itu dikatakan orang yang jelek. Jadi orang yang jelek itu apabila dia itu menghina saudara sesama muslim. Maka setiap muslim ke muslim yang lain haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Jangan saling hina menghina. Paham ya insya Allah ya ini ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan hadis ini. Insya Allah. Ya, jadi Ustazah, kalau orang bukan kulaan ya, tapi dia tidak berbicara kulaan, jadi dia membeli banyak kemudian menjualnya lagi tanpa memberitahu si penjual pertama, ini mau saya jual lagi gitu ya. Dia membeli banyak lalu menjual lagi, itu berarti tidak boleh ya Ustazah? Oh, bukan begitu. Yang tadi juga kan kulaan itu memang dia dijajakan barangnya itu untuk dijual kan? Iya. Nah, adapun dia umpamanya seperti di Keputaran, harga berambang sekian.
Nah, maka Ya. orang-orang itu kan belanja ke situ untuk dibawa ke pasar-pasar kecil gitu kan. Pasar-pasar di Ya. daerah-daerah. Harganya kalau di sana itu memang murah gitu. Kemudian kita menjual di pasar ini, nah harganya kita sesuai dengan transport kita, tenaga kita, semuanya kan itulah halal. Itulah yang dikatakan cari untung. Karena ada usaha itu tadi ya, mengangkut. Kalau yang tadi itu yang tidak boleh itu, misalkan, ada 2 pembeli ya, yang satu membeli ini yang pura-pura membeli tadi kemudian membayar ke yang satunya tadi, itu yang tidak boleh ya? Itu yang tidak boleh. Ya, kongkolikong namanya apa ya? Iya iya. Untuk apa namanya, sebagai magnet orang lain itu merasa tidak rugi gitu. Dia pura-pura membeli 100.000 gitu, dianggapnya udah ini murah gitu. Dia pura-pura pergi. Tapi begitu yang asli beri pun harganya kan 100.000 karena melihat orang lain sudah kejadian belinya 100.000. Maka Iya. setelah beli asli pergi, nah ini yang tadi pertama pura-pura beli itu datang lagi ke situ, dikasihkan lagi bukunya, diambil duitnya gitu Ibu. Dan itu memang apa namanya, biasanya kerjaan penjual dan orang yang tadi dikerjain tadi. Iya. Apakah semacam provokator ya? Jadi dia itu sebenarnya tidak membeli, ya hanya menipu, hanya apa, memanas-manasi orang untuk membeli dengan harga yang seperti yang di orang pertama membuat laku tadi itu ya? Begitu Iya, ya? boleh Ya. seperti itu. Iya, namanya itu tanah Saja. jus. Oh, Lelang itu termasuk tanah jasa? Iya, termasuk itu. Karena dia itu harga yang tinggi kan. Iya, mencari harga yang tinggi. Tidak mematok harga, kan dijual beli itu harus jelas gitu. Udah pokoknya dibayar apa di apa namanya, diajakan sekian gitu harganya. Kan orang yang jualan itu harus jelas pula apa namanya, timbangannya, harganya. Maka itu siapa yang membeli seharga itu, ya itu. Tapi ini kan yang punya barang itu kalau dilelang itu ditahan-tahan. Siapa yang berani tambah tinggi, maka dia yang berhak menerima barang tersebut. Walau alam enggak itu, enggak Islami orang itu. Ada penipuan juga. Kasih. Bagaimana Dokter Dia? Iya, sudah. Terima kasih banyak. Sudah ya, Dokter Wiwin sudah? Ya, mudah-mudahan. Iya, udah nggak terasa udah jam 9, Masya Allah. Ya kasih tanda di selanjutnya nanti, mudah-mudahan Allah memberikan sehat dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk kita bisa melaksanakan tolab ilmu secara satu dan mudah-mudahan Allah pun memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkannya dari ilmu yang kita miliki. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Jika sadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ustazah. Amin. Assalamualaikum. Pamit. Arsya. Assalamualaikum.